kami dengan judul materi transformasi linear umum. Dan perkenalkan, nama saya Dina Motra dengan NIM 2025-0801-096. Saya Dina Dasari dengan NIM 2025-0801-100. Saya di Sumarani dengan NIM 2025-0801-176. Saya Udi Hamkas dengan NIM 2025-08-01. Saya tidak perlu berlama lagi, kita masuk di pembahasan. Kita lihat di latar belakang transformasi linear umum dulu ya teman-teman. Transformasi linear umum adalah konsep penting dalam algebra linear yang digunakan untuk memetakan satu ruang vektor ke ruang vektor lain menggunakan matriks. Konsep ini membantu memahami image kernel dan inverse transformasi serta mempermudah analisis dan persamaan linear. Pemahaman transformasi linear menjadi dasar dalam berbagai aplikasi seperti grafik komputer dan penguasaan citra dan analisis data multidimensi. Dengan menguasainya, kita dapat menerapkan konsep ini dalam berbagai permasalahan matematis dan komputasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-temannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan transformasi linear dalam kehidupan. 1. Grafik komputer. 2. Jari peta diperkecil dari jarak asli. 3. Pembelajaran mesin. 4. Pengolahan sinyal. Di sini ada syarat transformasi linear umum. 1. Penjelasan harus diperkatakan untuk setiap sisi 1, sisi 2. Memiliki vektor besar berlaku transformasi V1 ditambah V2 sama dengan transformasi V1 ditambah transformasi V2. Yang kedua, perkalian skalar harus dipertahankan untuk setiap vektor elemen vektor besar dan skalar. Kalau ada berlaku transformasi lambda vektor sama dengan lambda transformasi vektor. Terus pengertian dari syarat tadi, yakni saya kali V1 tambah V2 sama dengan saya kali V1 tambah X2. Apakah soal ini termasuk transformasi linear? Pertama itu ada T sama dengan 2X1 tambah X2, X2 tambah X2, X3 tambah X1. Terus di sini V1-nya 1,00 dan V2-nya 1,01. Jadi persamaannya kan nah ini kita ini yang satu dulu yang T kali V1 ditambah T kali V2 ya, masing-masing dulu. Di sini T kali V1 persamaan ini dimasukin aja. 2 kali X1 nya 1 tambah X2 nya 0 jadi X2 nya 0 X3 nya ini 0. Ini sama dengan ini kan 2 kali 1 2 tambah 0 2 terus ini 0 atau ini X3 tambah 1 ini V2 nya sama ini
Nah, ini kan yang pertama itu hasilnya 403. Terus yang keduanya itu T V1 ditambah V2 dulu, baru dikali si T. Masukin 1,00 tambah tadi yang di sana soalnya 403, di sini 402. Berarti itu udah sama tuh, jadi bukan transformasi hasilnya ya. Yang di sana 403, di sini 402. Nah itu beda, jadi itu bukan transformasi ya. Nah, di sini ada satu hal berikutnya, yaitu diketahui sebuah pemetaan T R2 ke R2 dengan P sama dengan 4P. Ambil vektor P sama dengan 3,2 dan skalar sama dengan 5. Buktikan bahwa pemetaan T memenuhi syarat transformasi linier, yaitu dengan syarat T skalar P skalar sama dengan skalar P. Nah, apakah syarat perkalian skalar terpenuhi? P skalanya yang pertama dia cari syarat ini dulu. T P skalarnya 5 ya, nya sama dengan ini caranya tuh jadi 5 dikali 3 15, 5 kali 2 10. Dari sini 15, 10. Maka kayak tadi caranya dikali 4 kali 15, 10. Terus 4 kali 10, 40. Terus yang kedua syaratnya skalar T dari T dan sama dengan 4, P-nya 3,2 sama kayak tadi ya, caranya pokoknya dikaliin aja gitu dong. Skalar T sama dengan 5, 12, 14. Jadi T
transformasi dari vektor basis. Matriks ini disebut matriks transformasi dan menentukan seluruh perilaku transformasi. Karena matriks transformasi menentukan hasil dari setiap vektor, maka berlaku hubungan transformasi V sama dengan transformasi basis E kali vektor. Nah, diketahui T adalah transformasi linear dan V adalah vektor dari TE adalah matriks representasi dari transformasi linear T dalam basis E atau biasa disebut matriks basis E. Kita aja di sini ya. Dan ini bukan rumus ya teman-teman. Ini adalah definisinya. Jadi ini adalah basis E. Misalnya S1 yaitu 1,0, E2 yaitu 0,1, R3 di mana S1 sama dengan 1,00 dan E2 yaitu 0,10 dan E3 yaitu 0,01. Sekarang kita buktikan. Nah, ini kita lihat dulu. Ini misalkan ya vektor V di mana komponennya yaitu V1, V2 sampai Vn sama dengan C yaitu V1 0 sampai 0 seterusnya dan tambah T yaitu 0 V2 sampai seterusnya juga dan seterusnya juga ini ini kita lihat dulu. Misalnya V1 kali T yaitu 1001 ditambah V2 kali T 0100 ditambah Vn T kali T yaitu 001 sama dengan V1 kali T dalam basis E1 tambah V2 kali T dalam basis E2 sampai Vn kali T dalam basis In. Nah ini kalian udah lihat kan kenapa sampai hasilnya ketemu ini V1, V2, Vn? Ada yang tahu? Tidak. Nah, ini karena transformasi V eksponennya itu dari V1. Jadi basis E-nya itu ini. Kan kalau kita lihat ya. Ini definisinya dari S1 yaitu 101 dan seperti yang kalian lihat tadi S1 yaitu V1. Jadi kenapa hasilnya sampai V1, V2 dan Vn? Karena vektor eksponennya itu berasal dari E basis 1. Jadi E basis 1 yaitu S1 dan E basis 2 yaitu V2 dan sampai Vn yaitu Vn. Ada yang udah paham? Enggak. Jadi maksudnya gini. Kenapa sampai hasilnya kita dapat V1, V2 sampai Vn? Karena vektor V1 ini diambil dari V1 ini. Jadi hasilnya V1 dimasukin ke sini karena hasilnya ini. Dan V2 juga ini dimasukin ke sini. Kan ini S2, jadi ini V2 dan ini Vn dan ini Vn. Nah, jadi di sini ada contoh soal diberikan transformasi R3 ke R3 suatu transformasi linear di mana T X1, X2, X3 sama dengan X1, 2X2, X1 ditambah X3. Tentukan transformasi V untuk V 2,3,1. Jadi di sini akan mencari nilai hasil ini 2,6,3.
Jadi ini dikalikan per baris. Tiap baris. Jadi 1 dikali 2 tambah 0 dikali 3 tambah 0 dikali 1 yang di bawahnya juga ya dikalikan per baris. Kali 2 tambah 0 kali 3 2 ditambah 0 kali 1. Jadi hasil dari baris pertama 0 kali 2 kan 1 2 kali 2 2 tambah 0 kali 3 0 tambah 0 kali 1 0 baris 2 0 dikali 2 0 ditambah kali 5 2 kali 3 6 0 kali Ini ada ruang peta dan ruang nol. Yang pertama itu ada ruang peta, biasa itu juga sebagai image Rn ke Rm. Image T sama dengan himpunan W, sehingga W sama dengan T dari V. Ini elemen Rn. Image T adalah suatu ruang vektor bagian dari Rm. Terus yang kedua itu ada ruang nol, atau bisa disebut sebagai kernel Rn ke Rm. Kernel T sama dengan himpunan V, sehingga V elemen Rn T dari V sama dengan 0. Kernel T adalah suatu ruang vektor bagian dari Rn. Sudah ada catatan, transformasi tidak onto jika ada vektor di Rn yang bukan bukan dari vektor maupun di Rn. Terus yang kedua, transformasi tidak satu-satu atau one-one jika dua vektor atau lebih memiliki peta yang sama. Ada contoh ilustrasi diagram Venn himpunan linear. Nah, di dalamnya itu terdapat kernel asal yang V itu tuh yang atas, V ini. Di dalam V itu ada kernel T, yaitu semua vektor yang dipetakan itu adalah 0. Terus yang di himpunan sebelah ini yang W adalah ruang tujuan W, dan bagian yang di atas di dalamnya itu merupakan image T, yaitu semua hasil pemetaan dari V. Jadi ini loh. Terus yang maksud dari garis putus-putus ini menunjukkan proses pemetaan oleh T
ruang P ini ke ruang P ini. Domain ke domain. Nah, di sini ada contoh soal image. Nah, ini soalnya tentukan hasil pemetaan dari vektor U 235 oleh transformasi T minus 3 dengan rumus transformasi Tx y z sama dengan X-nya itu X3 Z 2Y min X Y tambah Z kali X plus 1. Terus kan itu U-nya 235, berarti tinggal dimasukin aja di X, Y, Z. Ini kan X-nya 2, dimasukin aja 2. Dua tambah 3 dikali Z-nya 5. Terus 2 dikali Y-nya 3, X-nya 2, terus Y ini 5, tambah Z-nya 5 kali X-nya 2 tambah 1. Ini tinggal dikali-kali X-nya. 2 tambah 3 kali 5, 15. 2 kali 3, 6. Ini kurang 2. Ini 2 tambah 1, 3. 5 kali 3, 15. Hasilnya adalah 17 4 18. Nah, terus di sini ada contoh soal kernel. Tentukan semua vektor V, X, Y, Z yang dikatakan menjadi 0 transformasi. Nah, itu persamaannya kan ada X, Y, Z dengan X tambah Y tambah Z. Ada 2X tambah 2Y tambah 2Z. Terus ini bakal jadi persamaan karena ruang kernel itu kan homogen atau arti sama dengan 0. Jadi kita ambil aja ini dua persamaan yang udah sama. Nah, ini kita tinggal dikurang aja untuk biar ininya hilang. Jadi kan ini 2Y dengan 0, Y dibagi 0 dibagi 2 juga Y sama dengan 0. Jadi nanti tinggal ini dimasukin aja. Ini tadi kan udah dapat 0. Masukin X tambah 0 tambah Z sama dengan 0. Ini 0 sama 0, jadi X tambah Z sama dengan 0. Sini X sama dengan min Z. Jadi persamaannya jadi min Z 0 Z. Yang berarti itu min 1 0 1. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk di bukti bahwa image T dan kernel T di ruang vektor. Nah, ini adalah 3 syarat utama untuk menentukan ruang vektor beta atau image T. Syarat pertama kita lihat beta tidak kosong. Karena T kali 0 sama dengan 0, maka 0 elemen image T, artinya image T tidak kosong. Dan 2, penjumlahan dipertahankan. Jika W1, W2 elemen image T, maka W1, W2 elemen ruang vektor N, sehingga transformasi V1 sama dengan W1 dan transformasi W2 sama dengan W2, maka hasilnya W1 tambah W2 sama dengan T kali V1 tambah T kali V2 sama dengan T
kali V1 tambah V2. Dan syarat ketiga, perkalian dan dipertahankan. Jika W elemen image T dan lambda adalah scalar, maka ada V elemen rho vektor N sehingga T kali V sama dengan W, maka hasilnya elemen W sama dengan lambda T kali V sama dengan transformasi lambda V. Ini contoh peta tidak kosong. Nah, contoh soal yang kenapa peta tidak kosong ya? Misalnya X tambah Y tambah Z sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kita buat ini X kenapa tambah 0? Ada yang tahu? Karena seperti yang ada di syarat pertama, semuanya harus 0. Tapi kalau misalnya kita ganti angka 3 ya, X tambah Y ini diganti dengan angka 3 kalau tadi. Nah, X tambah 3 sama dengan 3 kan? Dan Y sama dengan 3. Oh, salah. Maaf. Misal kita ganti X tambah 3 terus Y tambah 3. X tambah 3, 3, Y tambah 3, 3. Terus Y tambah X sama dengan Y tambah X sama dengan 6. Ini 0, ini nggak bisa nggak 0 kan teman-teman? Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa masukkan nilai 0, vektor 0? Ada yang paham? Nah, rumusnya kayak gini. Kalau misalnya dalam persamaan dan sistem yang udah kita lihat, jadi sistem persamaannya itu tidak boleh sama kayak misal flash gitu. Jadi harus ada min. Kalau misalnya X tambah Y sama dengan X, berarti harus diubah jadi min X. Paham nggak? Jadi misal X tambah Y sama dengan X kan contohnya, berarti harus diubah ke kiri jadi min X gitu. Jadi misal 3 tambah 3 kan teman-teman, sama dengan 6 kan? Diubah ke kiri jadi 3 ditambah min 3 sama dengan nah itu hasilnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Jadi di sini ada ruang 0 atau term. Yang pertama ada kernel tidak kosong, maka 0 elemen term X artinya kernel T tidak kosong. Kedua, penjumlahannya yang diutamakan jika V1 dua elemen term T atau maka transformasi V1 sama dengan 0 dan transformasi V2 sama 0 sehingga selesai V1 ditambah V2 sama dengan T1 ditambah V2 dengan 0. Jadi V1 ditambah V2 sama kernel transformasi juga perkalian yang dipertahankan jika V elemen kernel T dan lambda adalah scalar, maka T lambda V dengan lambda T maka V tutup dengan 0. Jadi lambda W elemen image T. Kernel transformasi linear yaitu kernel T merupakan ruang vektor bagian dari Rn. Ini jadi ada hubungan rank dan dimensi. Untuk jika A adalah matriks transformasi dari T, maka hubungan dimensi image dengan rank-nya itu di sini. Dimensi image itu sama dengan rank A. Terus ini image sama dengan L tadi transformasi. Terus kalau hubungan dengan kernel
L-nya itu total sama dengan N dikurang rek A. Ini ada contoh soal dari hubungannya yang diketahui T dimensi 3, T sama dengan persamaannya itu X 2Y tambah Z tambah 2X tambah 3Z 3X tambah 2Y tambah 4Z. Nah ini kita tentukan basis dan dimensi luar BTS. Nah ini dari persamaan ini kita jadiin matriks dulu, yaitu dengan tadi di TE dulu, yaitu yang 1, 0, 0. Kita masukin aja ke persamaan ini. X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya juga 0. Dua kali 0 1 ditambah 2 kali 0, 0. Terus 2 kali ini 1, 2 kali 1 tambah 3 kali ini Z-nya 0. Tiganya 3 kali 1, 2 kali 0, 1 kali 0. Ini kan tadi 1 tambah 2 kali 0 tambah 0 itu kan 1, 2 kali 1 2 tambah 3 kali 0 jadi 2, 3 kali 1 ditambah 2 kali 0 ditambah 4 kali 0 itu 3. Ini buat kolom yang pertama. Buat kolom yang kedua itu 0, 1, 0. Masukin lagi dari persamaan ini. Sekarang X-nya itu 0, Y-nya itu 1, Z-nya itu 0. Tambah 2 kali 1 tambah Y-nya 0. Itu ini 2 kali X, X-nya 0 tambah Z-nya juga 0. Jadi 3 X-nya 0 tambah 2Y-nya 0. Y-nya 1 tambah 4 kali Z-nya 0. Terus ini 0 ditambah 2 kali 1 2 tambah 0 jadi 2. 2 kali 0 0, 3 kali 0 0 jadi 0. Terus yang 3 kali 0 ditambah 2 kali 1. Ini untuk kolom keduanya. Nah, untuk kolom ketiganya kita ambil ini masukin dari persamaan tadi persamaan yang tadi ini. Ini X-nya kan 0 tambah 2Y-nya 0
kali Z, Z-nya itu 1. Nol tambah 2 kali 0 tambah 1 jadi ini 1. 2 kali 0 ditambah 3 kali 1 berarti 3. Sini 3 kali 0 tambah 2 kali 0 tambah 4 kali 1. Nah ini matriksnya bakal jadi kayak gini. Nah, ini kan biasanya OBE itu kan dikasih baris segala macam, tapi ini jadi OBE karena yang bakal ditekan itu kolomnya. Jadi bakal jadi 321 itu. Jadi yang bakal diubah itu si kolom 2-nya. Kolom 1-nya itu bakal dikali min 2. Kan ini kalau dikali min 2 jadi 1 dikali min 2 min 2 min 2 dikali 2 min 4 min 3 dikali min 2 min 6. Ini jadi bakal jadi terus selanjutnya itu kita ubah yang kolom ketiganya itu dikali min 1. Sin 1-nya, kolom 1-nya dikali min 1 itu kan berarti 1 dikali min 1 jadi min 1 min 2 min 3 kan. Min 1 min 2 min 3 ini bakal ditambah ke kolom ketiga. Terus kolom yang terakhir yang bakal kita ubah itu kolom 2 yang kolom 3-nya itu bakal dikali 4. Jadi kolom 2-nya itu bakal habis. Jadi dimensinya itu, dimensi petanya image itu ada 2. Terus yang dapat diambil itu yang ininya, yang nolnya nggak usah. Jadi 1, 2, 3 dan 1, 1. Nah di sini aku lanjutin contoh kernel untuk soal untuk matis kernel T. Misalkan pi sama dengan pi1, pi2, pi3 elemen kernel T, maka pi sama dengan 0. Jadi kita lanjut yang ini aja contohnya, jangan pakai yang ini, kita ganti pakai ini. Yang pertama kita tentuin ini dulu ya. Pi sama dengan 0 persamaan itu Pi sama dengan 0 dari matris epsilonnya Nah, cara cari kesananya itu karena ini arahnya ada 2 kan, ini arahnya itu ada 2 baris 1
sama baris kedua itu rek. Cara menentukan up-nya itu yang pertama cari variabel 1 tambah log 2 nah maksud dari variabel 1 ini tuh dari ini harinya 1 jadi ini harinya 1 jadi ini 1. Dua V2 itu dari ini 2 variabel 2 terus ditambah variabel 3. Hasilnya itu sama dengan 0. Yang kedua itu garis kedua yaitu min 4 V2 ditambah variabel 3 sama dengan 0. Nah karena ini udah sama, jadi ini termasuk samaan. Habis itu kita tentuin tipenya, diposisinya dan hitung. Pertama kita hitung dari posisi yang samaan kedua ini. Min 4 ini kalian sengaja nggak ditulis karena itu terus kenapa ini bisa P? Karena ini diganti dari yang V3. Jadi kenapa ini bisa lipat? Karena ini tuh dipindah baris, jadi cara itu kayak gini. Kita pindahkan, jadi min nah ini dicoret jadi hasilnya itu ini. Cari kesamaan yang kedua, kita cari kesamaan yang pertama.
P-nya 4. Jadi pokoknya karena itu hasilnya nanti hasil L atau disebut P itu himpunan dari min 6 koma 1 yang kayak gitu. Terus selanjutnya ada transformasi. Nah ini Rn menuju Rp itu sama dengan matriks A. Terus R besar ya, RR menuju M itu sama dengan matriks B. Nah ini bakal membentuk matriks baru. Jadi ini dikali ke A dikali ke B. Nah BA itu akan jadi matriks baru. Nah itu contohnya bakal. Nah teman-teman sekarang kita lanjut di contoh. Yang soalnya yaitu bila diberikan dua buah transformasi linear sebagai berikut. Transformasi pertama yaitu transformasi pertama 3/3 dengan D yaitu inputannya ya. Inputannya yaitu sama dengan 2x2 ditambah x3, 3x1 ditambah x2 tambah x3, x2. Nah, ini s ini cuma s dari x3 ke x3 dengan s inputannya yaitu x1, x2, x3 dan outputnya yaitu 2x1 tambah x2 tambah x3, x1 tambah x3, 2x1 ditambah x2 tambah 2x1. Kita nah, ini kita menggunakan domain dan kodomain ya teman-teman seperti soal tadi. Kalian paham nggak? Ini A atau ini A dan B ini apa? Enggak. Jadi A ini adalah domain dan B ini adalah kodomain. Jadi A ini itu adalah yang A ini itu adalah inputannya untuk dimasukkan ke kodomainnya. Jadi kita pakai begini. A inputannya, terus inputannya aja teman-teman. Inputannya yaitu x1 kali x1, x2 dan x3. Kelihatan nggak? Dan ini transformasinya. Dan bagaimana yaitu output. Outputnya yaitu 2x2 ditambah x3. Ya, dan output dari x2 yaitu dan output dari x3 yaitu x2. Ini cuma input dan outputnya aja ya teman-teman, bukan menyelesaikannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Jadi di sini S3 ke S3 dengan A 1,2
2,x3 sama dengan 2x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x1 ditambah x3 dan seterusnya. Di sini kita akan masukkan yang ini B x1 ditambah x lalu yang di B ini dimasukkan ke sini. Sebuah 2
Jadi karena satunya di sini satu, jadi tulis pada satu dua ditambah x dua jadinya Jadi ini hasilnya
Pemandangan macet Jakarta. Jadi di sini kita akan mencari aspek. Kita akan merumuskan hasil yang tadi Vektor dari x formula 1, 0, 2. Jadi baris ke 1 dikalikan sama kolom ini.
dikali si petanya itu 102. Ini kalinya per 3 dikali 1 tambah 6 dikali 0, 3 dikali 2, 6 dikali 1 ditambah 3 kali 0, 1 kali 2. Sini 3 kali 1 tambah 7 kali 0 tambah 3 kali 2. Ini nanti hasilnya bakal 9 plus 3. Nah, terus ini ada transformasinya, Pak. Jika TRN adalah transformasi linear dengan matriks A, maka T ada jika dan hanya jika matriksnya determinannya itu bukan 0. Nah ini terus ini sama dengan N. Nah ini T inverse V sama dengan A inverse V. Nah ini ada contoh soalnya, petanya atau W-nya itu 310, terus ini matriks. Nah ini kita harus nyari matriks inverse-nya dulu. Nah itu caranya kayak biasa, adjoin per determinan. Nah ini kalau dihitung pakai metode Saru, itu determinannya bakal 1. Determinannya bakal 1, terus ini adjoin itu dihitungnya pakai mineral faktor. Ya misal garis 1 kalau 1 berarti ini ditutup, kita ambilnya ini baru dihitung determinannya. Nah itu dapatnya ini kalau dari mineral faktor. Nah itu baru habis itu ditranspos lagi, makanya dia dapatnya ini. Nah ini bakal kita kali sama petanya tadi 310. Kayak yang tadi sebelumnya aja, 1 dikali sini 3, terus 0 dikali 1, terus 0 dikali 0 bawahnya, selanjutnya juga kayak gitu. Nah yang bakal ketemu itu 3, 1, 1. Itu saja presentasi dari kami dan kami buka sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya silakan pertanyaannya. Halo semua, nama aku Syarfatul Tatiana dari kelompok 1. Aku mau nanya hubungan transformasi linear sama ruang vektor itu gimana sih? Saya lihat akan menjawab pertanyaan siapa itu apa hubungan transformasi linear dengan vektor. Jadi transformasi linear dan vektor itu emang bisa dipisahkan, karena di dalam transformasi linear sendiri itu kan ada vektor ya. Nama saya Terus Talib dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, tadi kan syarat-syarat dari transformasi linear ya. Nah, itu syarat itu cuma 2 aja atau ada lagi gitu syaratnya? Jadi aku mau jawab dari pertanyaan Theo tadi, kenapa syarat cuma 2 itu karena yang ada caranya 2, dan sedangkan pembagian sama pengurangan itu
cuma tersirat itu di dalamnya. Kurangan, kalau misalkan kurangan. Intinya pengurangan sama dengan kumpulan di pertemuan gitu. Berarti termasuk Nah, iya. Jika ada kritik atau saran, ya, lebih interaktif. Karena nama saya Yoga dari kelompok berapa? 4 ya, kelompok 4. Kritik dari saya, next time kalau ngejelasin jangan ngejelasin diri sendiri pas lagi nulis, kurang berinteraksi sama audiens. Oke, Terima kasih ya sarannya. Nama saya Ridho Nugroho dari kelompok 3. Mungkin cara jelasinnya sih, satu jelasinnya terlalu banyak membaca dan menggunakan yang menonton dan menggunakan bahasa sendiri. Mungkin lebih banyak sebenarnya better lah kalau pakai bahasa sendiri. Dan kesimpulannya, transformasi linear yaitu adalah konsep inti dalam aljabar linear yang menjelaskan bagaimana vektor diubah secara struktur.